Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di podcast Kewarganegaraan. Tujuan dari adanya podcast ini adalah sebagai tugas akhir dari proyek Kewarganegaraan kelompok 6 kelas A3.5. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, ada baiknya nih kita kenalan dulu teman-teman. Perkenalkan, namaku Faradila Aulia. Teman-teman bisa panggil aku Aulia. Mahasiswa semester 1 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Nah, tentunya kali ini aku nggak sendirian nih teman-teman. Aku bersama orang-orang yang luar biasa hari ini. Ada Kak Rangga, Kak Rosa, Kak Disna, Kak Azizah, dan Kak Haisyam. Boleh say hello dulu nih teman-teman. Halo, Halo, Oke, udah pada kedengeran ya suaranya. Nah, sebetulnya kita mau ngapain sih di sini? bertukar bertukar pikiran. pikiran. Bener banget. Tapi disclaimer dulu, kita nggak bakal serius-serius banget kok di sini. Cuma mau ngobrol-ngobrol santai aja seputar perkembangan teknologi 5G dan disinformasinya. Serta bagaimana kita akan menghadapi hal ini berdasarkan nilai-nilai pada revolusi jihad. Di sini ada Kak Disna nih sebagai narasumber kita pada hari ini. Mahasiswa semester 1 sama seperti aku dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Airlangga. Nah, aku mau tanya dulu ke Kak Disna. Sejauh apa sih Kak pengetahuan Kak Disna tentang 5G dan apa manfaat terbesar yang akan dirasakan dari perkembangan teknologi 5G di situasi yang seperti sekarang ini? Menurutku, perkembangan teknologi jaringan 5G ini sangat penting dan krusial, apalagi di era pandemi COVID-19 seperti saat ini. Karena dengan adanya virus COVID-19 ini, kegiatan kita menjadi sangat terbatas. Salah satu sektor yang sangat terpengaruh oleh pandemi ini yaitu pendidikan. Seperti yang kita alami saat ini, seharusnya kita mahasiswa dapat melakukan kegiatan belajar di kampus. Akan tetapi, dikarenakan pandemi COVID-19 ini, kita tidak dapat bertemu tatap muka dan melakukan kegiatan belajar secara langsung. Untuk sementara, solusi yang digunakan untuk mengatasi masalah ini adalah melakukan kegiatan belajar melalui daring atau online, yang dimana sangat bergantung dengan jaringan internet. Nah, dengan adanya teknologi jaringan 5G ini, tentunya kegiatan belajar pastinya akan lebih nyaman, karena mahasiswa dan dosen memiliki jaringan yang lebih stabil, dan manfaat teknologi jaringan 5G dapat membantu industri 4.0 pada sektor logistik. Dan aku rasa masih banyak lagi sih manfaat lain dari teknologi jaringan 5G yang akan dapat memudahkan kegiatan-kegiatan kita. Oke, jawaban yang luar biasa sekali nih dari Kak Disna. Nah, kita tahu ya dari penjelasan Kak Disna tadi bahwa teknologi 5G ini memiliki banyak sekali manfaat yang akan memudahkan kita ke depannya. Terutama dalam situasi pandemi seperti yang sekarang ini, banyak dari kegiatan manusia memerlukan teknologi jaringan internet. Nah, kalau dari teman-teman lain nih, kira-kira pada setuju semua kah dengan pendapat Kak Disna? Atau mungkin punya pertanyaan lain terkait ini? Saya punya pertanyaan, Kak. Oke, baik. Silahkan Kak Rangga. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rangga, mahasiswa semester 1 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Begini Kak Disna, saya sering menyaksikan di internet, katanya 5G ini menyebabkan COVID-19, menyebabkan kanker, dan menyebabkan banyak hewan mati karena radiasi teknologinya. Menurut kakak nih, hal ini itu fakta atau hoax sih? Dan apakah 5G itu benar-benar aman? Wah, pertanyaan yang bagus banget nih Kak Rangga. Silahkan kepada narasumber kita, Kak Disna, untuk menjawab pertanyaan dari Kak Rangga tadi. Menurutku, perkembangan teknologi jaringan 5G ini sangat penting dan krusial, apalagi di era pandemi COVID-19 seperti saat ini. Karena dengan adanya virus COVID-19 ini, kegiatan kita menjadi sangat terbatas. Salah satu sektor yang sangat terpengaruh oleh pandemi ini yaitu pendidikan. Seperti yang kita alami saat ini, seharusnya kita mahasiswa dapat melakukan kegiatan belajar di kampus. Akan tetapi,
Dikarenakan pandemi COVID-19 ini, kita tidak dapat bertemu tatap muka dan melakukan kegiatan belajar secara langsung. Untuk sementara, solusi yang digunakan untuk mengatasi masalah ini adalah melakukan kegiatan belajar melalui daring atau online, yang dimana sangat bergantung dengan jaringan internet. Nah, dengan adanya teknologi jaringan 5G ini, tentunya kegiatan belajar pastinya akan lebih nyaman, karena mahasiswa dan dosen memiliki jaringan yang lebih stabil, dan manfaat teknologi jaringan 5G dapat membantu industri 4.0 pada sektor logistik. Dan aku rasa masih banyak lagi sih manfaat lain dari teknologi jaringan 5G yang akan dapat memudahkan kegiatan-kegiatan kita. Wah, saya baru tahu kalau ternyata apa yang saya dengar itu salah. Oleh karena itu, menurut kakak nih, bagaimana sih kita sebagai warga negara menanggapi hoax 5G yang sudah meresahkan ini? Oke, karena pertanyaan pertama tadi sudah dijawab oleh Kak Disna, sekarang aku mungkin mau dengar pendapatnya narasumber kita yang kedua nih. Ada Kak Aziza. Sebelumnya, perkenalkan dulu teman-teman. Kak Aziza ini mahasiswa semester 1 Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Airlangga. Silahkan Kak Aziza, bagaimana menurut pandangan Kak Aziza terkait pertanyaan kedua dari Kak Rangga tadi? Menurut pandangan aku, dalam menanggapi berita hoaks tentang teknologi 5G ini, sebaiknya sebagai warga negara yang baik, kita itu tidak seharusnya dengan gampang untuk termakan berita-berita hoaks yang tersebar pada media internet ataupun media sosial. Apalagi berita hoaks yang tersebar tersebut nggak memiliki landasan atau bukti yang konkret. Sehingga sebagai warga negara yang baik, kita seharusnya melakukan analisis terhadap sebuah berita sebelum menggunakan atau menyebarkan berita-berita tersebut kepada orang di sekitar kita. Namun, untuk menggali dan menganalisis suatu berita, apakah berita tersebut benar atau tidak, kita tuh memerlukan keterampilan khusus yang harus dimiliki yang dinamakan digital citizenship sebagai seperangkat karakteristik dari warga negara digital. Nah, pendidikan kewarganegaraan ini juga memiliki peran yang penting dalam memberikan pemahaman akan etika digital, sehingga diharapkan melalui pemahaman tersebut akan terwujud dalam sebuah sikap yang berlandaskan pada nilai-nilai etika dan moral saat berteknologi. Dan melalui pendidikan kewarganegaraan, diharapkan warga negara akan dapat memahami pentingnya nilai-nilai moral yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku dan juga memiliki kemampuan untuk memahami perbedaan benar atau salah agar lebih berhati-hati dalam melakukan dan juga berpikir sebelum melakukan tindakan. Nah, dengan demikian diharapkan dapat dihasilkan warga negara yang baik dan mendorong pengembangan terhadap teknologi dan tidak dengan mudah menelan berita yang didapatkan melalui media internet. Dan untuk para pelaku penyebar hoaks ini bisa dianggap melanggar pasal 28 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Wah, saran yang bagus banget nih Kak Aziza. Jadi teman-teman, supaya tidak terjerumus dengan hoax yang beredar, kita harus pintar ya dalam memilih sumber berita. Oh iya, teman-teman pada tahu nggak sih, baru aja tepatnya di tanggal 22 Oktober yang lalu, kita merayakan Hari Santri. Hari Santri ini ditetapkan untuk memperingati resolusi jihad. Ada pertanyaan nggak nih teman-teman mengenai revolusi jihad ini? Saya, Kak. Oh iya, di sini ada Kak Rosa. Silahkan Kak Rosa untuk pertanyaannya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rosa Ferdiana dari Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris. Jadi di sini saya mau tanya nih Kak, bagaimana sih cara kita menggunakan nilai-nilai dalam resolusi jihad itu dalam menghadapi tersebarnya hoax yang berkaitan dengan 5G ini? Terima kasih Kak. Baik, terima kasih kembali Kak Rosa. Nah, kita beralih nih ke narasumber kita selanjutnya, yaitu Kak Haisyam dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Airlangga. Silahkan Kak Haisyam, bagaimana menurut Kak Haisyam terkait pertanyaan Kak Rosa tadi? Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu tentang hoax dalam Islam. Hoax merupakan salah satu fenomena yang berhubungan dengan kehidupan sosial. Dalam hal ini,
Al-Quran sebagai pedoman umat Islam juga menyinggungnya dalam beberapa ayat, termasuk larangan untuk menyebarkan berita hoax. Hoax sendiri dalam bahasa Arab dikenal kata if. Dalam Al-Quran, salah satu ayat menyinggung tentang hoax adalah Quran Surat An-Nur ayat 11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal its walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengalami bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa revolusi jihad merupakan suatu hal yang melandasi perlawanan rakyat Surabaya pada 10 November 1945 untuk mengusir Belanda dari Indonesia. Semangat revolusi jihad adalah menegaskan kembali kedaulatan Indonesia sebagai negara tanpa bentuk penjajah Indonesia di era revolusi industri 4.0 seperti saat ini. Perjuangan kita tidak lagi dengan mengangkat senjata. Perjuangan kita adalah untuk memerangi adanya kesimpang siuran berita dan informasi di dunia digital. Sebagai pemuda Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai revolusi jihad, pemuda saat ini adalah generasi yang mampu menguasai teknologi informasi. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan keahlian masing-masing, seperti dalam bidang ekonomi, pertanian, dakwah, politik, maupun yang lainnya. Dengan aplikasi teknologi yang ada dapat menunjukkan kreasi dan tindakan nyata untuk mengisi kemerdekaan. Selain itu, para generasi muda Indonesia juga harus turut serta dalam berkontribusi memerangi informasi dan berita bohong yang tersebar luas karena pengaruh teknologi internet. Menyatakan kebohongan yang dikenal dengan hoax merupakan perbuatan diperbolehkan. Hal ini juga berhubungan dengan tindakan yang akan merugikan masyarakat secara umum. Jangan sampai generasi muda ini terjerumus mempercayai berita dan informasi bohong tersebut. Dan yang paling penting, dalam memerangi berita dan informasi bohong harus diurungi dengan sikap kewarganegaraan. Nah, keren banget nih jawabannya Kak Haisyam. Aku setuju sih, seringkali aku melihat banyak dari anak muda di platform sosial media seperti Twitter atau Instagram yang melihat berita itu langsung ditelan mentah-mentah tanpa tahu kebenarannya. Ada juga yang dengan sengaja menyebarkan berita hoax yang seringkali menimbulkan perpecahan. Padahal anak muda yang notabene-nya melek akan teknologi seharusnya lebih pintar dalam menyaring informasi dan memerangi hoax yang ada. Nah, kalau menurut Kak Rangga dan Kak Rosa bagaimana? Apakah jawaban dari narasumber kita tadi, Kak Disna, Kak Azizah, dan Kak Haisyam bisa diterima dan dipahami? Wah, tentu saja saya sudah lebih dari sekedar mengerti, Kak. Dari podcast ini, saya menyadari, Kak, kalau sebenarnya yang saya lihat di internet terkait 5G dapat menyebabkan COVID-19, menyebabkan kanker dan sebagainya, itu sebenarnya cuma hoax ya, Kak. Waduh, kalau gitu saya seharusnya lebih hati-hati lagi kalau melihat info-info di internet. Saya sih cuma mau bilang, kalau podcast ini memberikan pendidikan yang sangat bernilai bagi saya. Dari podcast ini, saya tahu kalau sebagai warga negara yang baik itu, kita harus menerapkan pendidikan kewarganegaraan yang sudah kita dapatkan ketika kita kuliah dalam beretika ketika berselancar di dunia maya. Jangan mudah percaya dengan informasi-informasi yang belum ada verifikasi kebenarannya. Sebagai warga negara, kan kita juga harus mematuhi peraturan undang-undangan yang sudah tegas melarang perbuatan-perbuatan seperti menyebarkan hoaks di internet. Dengan begitu, kita bisa membentuk digital citizenship yang berlandaskan moral dan etika, terutama dalam menghadapi revolusi industri 4.0 yang sedang kejar-kejarnya ini kan.
Bener banget. Aku juga setuju sama Rangga. Selain itu juga, dari bincang-bincang bersama ini, saya dapat mendalami bagaimana sih yang harusnya kita, bukan hanya sebagai warga negara, tapi juga sebagai muslim, untuk mengilhami resolusi jihad yang dikumandangkan para ulama pada 22 Oktober 1945 untuk membela NKRI dengan menggunakan teknologi informasi sesuai dengan tuntunan Al-Quran, serta menghindari hoaks yang tentu saja sudah dialamkan dalam ajaran Islam. Nah, dari Kak Rosa dan Kak Rangga nih sudah memberikan closing statement nih. Kalau dari narasumber kita, adakah closing statement sebelum kita mengakhiri podcast kita pada hari ini? Kalau saya sih cuma mau berpesan kepada teman-teman, jangan lupa untuk saring sebelum sharing. Jadilah penolong, bukan pembohong. Ketika fakta dibuat samar dan kebohongan mulai disebar, hanya ada satu kata, lawan. Oke, keren banget nih semuanya. Perbincangan kita pada hari ini sangat menambah wawasan sekali ya teman-teman. Aku sebetulnya masih mau ngobrol banyak, tapi sayangnya aku harus tutup podcast ini sampai di sini. Pesanku sederhana, apa yang teman-teman dapat hari ini, ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Dan jangan lupa untuk diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama-sama memerangi hoax dan mewujudkan Indonesia yang bersih tanpa hoax. Aku Faradila Aulia, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dan terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.